5.000 warga yang tergabung bersama pekerja, pemilik sumur, dan pemilik tempat penyulingan minyak tradisional asal Kabupaten Musi Banyu Asin berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan. Aksi demo ribuan warga ini mendapat pengawalan ketat dari ratusan personel kepolisian Polda Sumatera Selatan. Warga mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera melegalkan aktivitas penyulingan minyak serta penambangan minyak tradisional di wilayah Musi Banyu Asin. Mereka juga menuntut agar kepolisian tidak lagi melakukan razia atau menutup sumur tambang minyak milik warga. Pertama, minta perlindungan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus minta dicepatkan legalitas sumur-sumur masyarakat. Alhamdulillah direspon dengan baik, Gubernur telah membuat langkah-langkah untuk berkirim surat dalam rangka untuk legalitas terhadap sumur-sumur masyarakat. Usai melakukan audiensi, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjanji akan melegalkan sumur tambang tradisional tersebut. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemilik rumah menangis histeris saat petugas mengeksekusi sebuah rumah di Jatinegara, Jakarta Timur. Keluarga korban kebakaran Depo Pelumpang menangis dan pingsan saat mengambil jenazah anggota keluarganya. AG yang berkonflik dengan hukum kini harus mendekam di tahanan dan menanti proses hukum. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, pemilik rumah menangis histeris saat petugas mengeksekusi sebuah rumah di Jatinegara, Jakarta Timur. Pemilik rumah merasa adanya unsur pemalsuan surat PBB. Sebuah rumah yang berada di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang dieksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pemilik rumah menangis histeris saat petugas memaksa masuk ke halaman rumahnya. Pemilik rumah merasa adanya unsur pemalsuan surat PBB. Tidak hanya diwarnai isak tangis, pemilik rumah juga mengadang petugas saat petugas Pengadilan Negeri Jakarta Timur memaksa masuk ke halaman rumahnya. Hingga akhirnya petugas kepolisian terpaksa mengamankan ahli waris yang menghadang. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengatakan pihaknya mengeksekusi rumah tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nanti kita tabrak bangku. Ya Allah, anak nenek bikin begini ya Allah. Angkat 45, ayo suami gua udah mau ditembak. Pemirsa, 12 jenazah korban kebakaran Pelumpang telah teridentifikasi. Salah satunya adalah Iqbal yang masih berusia 9 tahun. Isak tangis keluarga pun pecah saat menjemput jenazah Iqbal di Rumah Sakit Polri Jakarta pagi tadi. Ibunda Iqbal, bocah berusia 9 tahun, korban kebakaran Pelumpang, tak kuasa menahan tangis tibanya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pagi tadi. Keluarga datang untuk menjemput jenazah Iqbal setelah sepekan lamanya tidak mengetahui keberadaan Iqbal pasca kebakaran. Makin histeris saat memasuki gedung instalasi kedokteran forensik. Tak kuasa melihat peti berisikan jenazah putranya, sang ibu bahkan pingsan hingga harus dibawa menggunakan kursi roda.
Jenazah Iqbal kemudian dibawa menggunakan ambulans untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Hingga saat ini, total 12 dari 15 korban tewas kebakaran pelumpang yang berada di RS Polri sudah teridentifikasi. Telah teridentifikasi sebanyak 12 jenazah, sehingga masih dalam proses, masih ada 3 jenazah dan 1 body part yang masih dalam proses untuk mengungkap identifikasi dari jenazah tersebut. Polisi kembali mengimbau warga yang kehilangan anggota keluarga saat kebakaran depo Pertamina di Pelumpang untuk menyerahkan data antemortem ke Rumah Sakit Polri untuk memudahkan proses identifikasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Palang Merah Indonesia Jakarta Utara bakal mengakhiri masa tanggap darurat dan menghentikan posko pelayanan pengungsi tragedi kebakaran depo Pelumpang. Hal tersebut sesuai dengan masa tanggap darurat PMI, yakni selama 1 pekan. Palang Merah Indonesia Jakarta Utara bakal mengakhiri masa tanggap darurat pada Jumat esok terhadap pengungsi tragedi kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kepala Markas PMI Jakarta Utara Nur Hasanuddin mengungkapkan sesuai masa tanggap darurat PMI hanya menyediakan fasilitas dan pelayanan posko selama sepekan pasca tragedi kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kami tetap melakukan kerja bersama untuk bagaimana memulangkan para pengungsi yang memang mereka rumahnya tidak terdampak berat terhadap peristiwa kemarin. Nah, proses kepulangan mereka kemarin sudah kita lakukan. Ya kan, kita bekali juga mereka dengan bahan pokok makanan yang sekiranya cukup sementara untuk mereka konsumsi, memberikan pelayanan tanggap darurat bencana maksimal selama 7 hari. Namun sampai batas akhir di tempat pengungsian kantor Palang Merah Indonesia masih ada sekitar 101 pengungsi yang masih menempati tenda pengungsian lantaran mereka belum mendapatkan rumah kontrakan yang layak dan juga untuk biaya kontrakan yang akan dibiayai di pihak kelurahan masih belum jelas. Belum ada, belum jelas itu. Cuma masih disuruh cari aja, Pak. Itu udah berapa lama disuruh carinya gitu? Untuk ditempatinya berapa lama katanya gitu? Misalkan sampai 2 bulan, 3 bulan untuk sementara atau bagaimana pembicaraannya, Pak? Ya, mungkin ya sebulan atau 2 bulan sementara. Katanya begitu. Ya, mungkin di pihak ini di untuk 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan. Kan perlu tempat tinggal yang layak lah. Sebelumnya pada 3 Maret lalu, depo Pertamina Pelumpang terbakar. Puluhan rumah yang berada di kawasan Tanah Merah ikut terbakar dan menelan korban jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam di Polda Metro Jaya, AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora, ditahan. AG ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama 7 hari. Tuh, ini Pep, lihat nih Pep. Ini. AG, pelaku anak dalam kasus penganiayaan David Ozora, akhirnya ditahan polisi. AG ditahan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial selama 7 hari terhitung sejak penyidik melakukan penahanan. Namun polisi dapat memperpanjang penahanan sampai 8 hari. Penahanan AG mengacu kepada Undang-Undang Sistem Peradilan Anak karena AG adalah pelaku di bawah umur. Kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan.
Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, ya, selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Sebelumnya, Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak, menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap David di kawasan Komplek Pesanggerahan, Kebayoran, Jakarta Selatan pada 20 Februari lalu. Mario Dandi mendatangi korban yang berada di rumah temannya dengan mengendarai mobil mewah dan langsung menganiaya korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya polisi juga menetapkan teman Mario Dandi, Shane Lucas, sebagai tersangka penganiayaan David Ozora. Shane berperan memprovokasi dan merekam penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio. Sosok Shane Lucas ikut menuai sorotan pasca hebohnya kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David. Shane berperan memprovokasi tersangka Mario Dandi Satrio. Di lokasi kejadian, Shane juga merekam aksi kekerasan yang dilakukan Mario terhadap David sehingga viral di sosial media. Polres Metro Jakarta Selatan pun menetapkan Shane Lucas yang merupakan teman Mario Dandi Satrio menjadi tersangka pada 24 Februari 2023. Tersangka S dengan menerap pasal persangkaannya adalah pasal 76 huruf C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena tersangka S berdasarkan 2 alat bukti dan barang bukti yang sudah kami sita diduga atau disangka melakukan tindakan membiarkan adanya kekerasan terhadap anak berdasarkan kronologis yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya terhadap tersangka S sudah kami lakukan penahanan setelah selesai dilakukan pemeriksaan tersangka. Saat ditunjukkan ke hadapan publik, Shane hanya bisa tertunduk dan meneteskan air mata. Ia bahkan tak sedikit pun mengarahkan pandangannya ke awak media. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan Abdul Haris dijatuhi hukuman 18 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa 6 tahun 8 bulan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Abu Ahmad Sidki Amsyah membacakan putusan terdakwa Abdul Haris selaku Ketua Panpel dalam perkara tragedi Kanjuruhan. Dalam pertimbangannya, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kealpaan hingga menyebabkan orang lain meninggal dan luka. Sementara hal yang meringankan, terdakwa telah mengirimkan surat untuk memajukan jadwal pertandingan atas rekomendasi Polres Malang dari yang sedianya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 15.00 atas pertimbangan keamanan. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pada Abdul Haris selama 18 bulan penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa selama 6 tahun 8 bulan. Sementara itu, atas putusan tersebut Abdul Haris menyatakan pikir-pikir. Senada dengan terdakwa, atas putusan tersebut jaksa juga menyatakan pikir-pikir. Masih kita pertimbangkan lagi ya. Kami belum bisa melihat secara penuh apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Tapi sementara ini akan kita pertimbangkan lagi, kita pikirkan lagi. Ada hal. Tanggal 1 Oktober 2022 lalu terjadi sebuah insiden penghimpitan kerumunan pasca pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Tercatat 135 orang tewas dan 500 lebih luka-luka dalam kejadian ini. Hingga kini proses hukum tragedi Kanjuruhan masih berlanjut. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Sejumlah wisatawan asing di Bali terjaring razia lantaran menggunakan kendaraan rental dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan. Ayo sore segera kembali.